Nama saya Paulus Jumario. Saya sebagai Ketua PPG yang pertama, yang pada saat itu saya juga pertama kali menjabat Ketua Lingkungan hasil pemekaran dari Santo Lukas, Paroki Cibinong. Saya mendapat kabar dari Pak Heri, karyawan dari Departemen Penerangan, mengatakan bahwa ada sebidang tanah seluas 2.400 meter persegi diperlukan untuk fasilitas umum, yaitu untuk tempat ibadah. Dan saya sebagai Ketua Lingkungan mengajak Pak Heri Suyanto untuk mengurus dan menanyakan tentang tanah itu ke Departemen Penerangan. Akhirnya saya mendapat kabar dari Pak Heri bahwa memang benar Departemen Penerangan memberikan tanah seluas 2.400 meter persegi untuk calon 2 gereja, yaitu Gereja Katolik Pauk dan Katolik. Dalam perjalanannya menemui beberapa hambatan, yaitu untuk pengurusan turunnya tanah itu sendiri maupun izin untuk mendirikan bangunan gereja. Kami mendapat rintangan itu dan sampai terkatung-katung beberapa lama. Pertama kami mengurusnya di Kabupaten Bogor, namun tidak tembus. Setelah itu kami menjadi di bawah wilayah Kabupaten Depok atau Wali Kota Depok. Dan kami mengajukan ke Wali Kota Depok dan sangat sulit untuk mengurusnya. Kemudian pada tahun 1997 kami rapat panitia PPG dan menelurkan nama calon gereja yang akan kita bangun, yaitu Maria Ratu. Kemudian oleh Bapak Pejabat Departemen Penerangan pada waktu itu, Bapak Mujiono, menambahkan nama Bunda. Akhirnya disetujui oleh kepanitiaan rapat itu, namanya Bunda Maria Ratu. Dan akhirnya kami menghadap ke Monsinyur Michael Kosmas Angkur OFM, dan Monsinyur menanyakan kenapa namanya Bunda Maria Ratu. Kemudian kami memberikan sedikit penjelasan bahwa Bunda Maria itu adalah ratunya orang sedunia, bukan hanya ratunya orang Sukatani, bukan hanya ratunya umat sebagian Depok. Itu yang saya unjukkan pada Monsinyur pada waktu itu, dan beliau menyetujui nama itu untuk mencari dana. Terima kasih, selamat siang. Nama saya Heribertus Trinyoto. Saya kebetulan
Ketua PBG periode yang terakhir yaitu 2015 sampai 2018 ya. Sebelumnya tadi sudah disinggung Pak Paulus Jumario, Ketua PBG yang pertama, lalu dilanjutkan Pak Binsar Huta Barat, Pak Hari Restato, dan Pak Cahyo. Nah, dalam periode saya memang ada beberapa program unggulan kami yang kami luncurkan waktu itu, antara lain pertama itu kaleng umat atau tabung umat yang setiap 3 bulan dipungut ya, sampai saat ini masih berjalan yang dikoordinir oleh Pak Gatot. Lalu berikutnya adalah doa novena untuk pembangunan gereja, itu juga dilakukan di lingkungan ya, dan juga di Saung setiap hari Selasa. Selanjutnya kita juga sempat menambah tanah ya, tanah seluas kurang lebih 1.400 meter persegi, di mana sekarang ini tanah luasnya menjadi sekitar 6.700 meter persegi. Kita juga sempat membuat saung, memang masih kecil, saungnya ukuran 8 kali 16, yang waktu itu untuk segala kegiatan kita lakukan di saung, dan juga untuk misa kadang-kadang ya. Meskipun waktu pembuatan saung ini juga ada pro dan kontra, tapi itu saya anggap dinamika dalam pelayanan, itu biasa. Selanjutnya saung itu diperluas oleh Romo Dion dan teman-teman DPP itu dengan ukuran 16 kali 29 meter. Jadi mungkin hampir ya 480, hampir 500 meter persegi. Ketika dalam proses pembuatan saung ini memang sempat ada kendala, yaitu waktu itu karena akses material begitu. Sehingga sempat terhenti begitu dari beberapa bulan begitu. Akhirnya teman-teman yang di atas, tinggal di atas, saya, Pak Hari dan Pak Gabriel itu membantu mencarikan solusi bagaimana supaya material itu bisa masuk dan saung bisa diteruskan. Akhirnya kita mencoba berkomunikasi dan negosiasi dengan RT dan RW yang ada di atas, perumahan atas itu, dan agar diperbolehkan material masuk melalui RW dan RT di atas dan di drop di depan rumah Pak Ari. Akhirnya kita membuat jadwal, kurang lebih 1 bulan kita diberi waktu, dan juga jenis-jenis material kita drop semuanya di situ. Dan kita bentuk tim relawan untuk mengawal atau monitor material yang masuk. Dan waktu itu hampir ya setiap hari itu 6-7 truk engkel masuk. Kalau dihitung-hitung sebulan ya hampir 100 truk engkel dan pickup lebih 130 bulan mungkin ada. Dan akhirnya pembangunan saung dapat diteruskan meskipun kondisinya belum sempurna, tetapi paling tidak kita sudah bisa beribadat di sini, berdoa di sini, kan seperti itu. Nanti bisa barangkali akan diteruskan secara bertahap. Dan apakah ada IMP-nya saung ini? Memang sedang diurus, diproses karena sudah ada tim kecil yang mengurusnya. Yang penting bahwa saung yang kita gunakan tidak ada pihak-pihak lain yang merasa keberatan atau mempermasalahkannya seperti itu. Jadi saung itu namanya dalam tanda kutip, artinya saung juga untuk kegiatan-kegiatan doa dan ibadat begitu. Selanjutnya yang kedua, kami menyinggung sedikit masalah pastoran. Pastoran dulu kan dibeli secara spontanitas seperti itu karena waktu itu ketika kita rapat evaluasi, kita menawarkan kepada Romo dan teman-teman DPP bahwa ada rumah yang akan dijual, posisinya di atas seperti di atas saung ya, dan harganya sangat murah, di bawah nilai pasar wajar, dan juga tidak perlu mengurus IMB lagi seperti itu. Dan akhirnya secara spontan juga kita akhirnya dicek rumah itu oleh Romo dan teman-teman, dan kita panggil brokernya seperti itu. Akhirnya brokernya memberikan warning ada supaya kalau emang berminat segera melakukan penawaran karena sudah ada pesaingnya seperti itu. Akhirnya 2 hari kemudian, nggak lama, Pak Gatot langsung berani mengajukan penawaran seperti itu. Akhirnya begitu direstui oleh Bapak Uskup, langsung prosesnya cepat, diurus ke notaris ya seperti itu, dan proses renovasi waktu itu langsung disiapkan oleh Pak Hari Juanda CS ya. Waktu itu datang material cukup banyak, dropping material. Selanjutnya juga tenaga yang cukup banyak dikerjakan, kadang-kadang lembur sampai malam, sehingga dalam kondisi yang sangat-sangat cepat ya, mungkin sekitar 3 bulan nggak sampai itu kondisinya sudah begitu hebat, begitu bagus. Dan tapi akhirnya sudah diresmikan oleh Bapak Uskup hari ini, yang Bapak Uskup meresmikan sekaligus merubah dari kuasi paroki menjadi paroki Bunda Maria Ratu. Dan ibaratnya kalau saya lihat ini rumah pastoran ini seperti ibaratnya seperti hotel bintang 3 seperti itu. Jadi sangat-sangat istimewa, sangat representatif ya. Nah, tentu semua yang hadir dalam misa ini atau yang melihat live streaming tentu merasa bangga. Yang melihat live streaming di rumah masing-masing merasa bangga. Umat Katolik yang ada di Sukatani ini sudah punya paroki sendiri, punya pastoran sendiri, punya rumah ibadat meskipun sederhana seperti itu.
punya perasaan yang senang dan bahagia seperti itu. Dan semoga rumah pastoran yang representatif ini, siapa saja Romo yang akan nanti bertugas di sini akan merasa kerasan, betah begitu, dan merasa nyaman seperti itu. Dan pada saat ini akan diawali oleh Romo Dion yang langsung bertugas di. Semoga Romo Dion juga merasa nyaman dan kerasan. Semoga Romo Dion juga diberi kesehatan yang prima sehingga dapat melayani umat di paroki Bunda Maria itu dengan sebaik-baiknya. Satu lagi, yang terakhir harapan saya bahwa khusus tentunya untuk saya tujukan pada OMK atau orang muda Katolik yang ada di paroki ini. Karena apa saja yang telah dirintis oleh sesepuh kita, ya, yang diperjuangkan oleh sesepuh kita, semoga teman-teman OMK atau orang muda ini bisa meneruskan perjuangan, ya, dan sehingga suatu kelak kemudian hari paroki Bunda Maria itu akan menjadi paroki yang hebat, paroki yang maju dan diterima oleh masyarakat di sekitar. Demikian dari saya, secara garis besarnya saja. Mas Ronald terima kasih, dan Mas Anton yang dari Komsos, ya, hebat kalian, dan selamat bertugas kembali. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kepada kita semua. Terima kasih. Berkat dalam.